Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Habibun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Limau Bapak Haji Agus Gunadi SPDMM, yang kami hormati para wakil kepala SMA Negeri 1 Limau, Bapak Ibu Dewan Guru beserta Negeri 1 Limau, yang pada hari ini berkesempatan untuk dapat hadir dalam acara diseminasi budaya positif. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan inayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam acara diseminasi atau pengimbasan budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tanggamus dari SMA Negeri 1 Limau dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan umatnya yang mengharap syafaatnya di dunia sampai akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Indah Mustika Dewi selaku pembawa acara izin menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua diseminasi budaya positif, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Pak Wildan SPD GR, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Iya, mohon maaf saya ulangi ya. Yang dalam hal ini akan diwakili oleh Pak Wildan SPD MPD GR gitu. Ya udah, Pak Wildan MPD. Iya, oke. Dilanjutkan dengan acara terakhir yaitu penutup. Baik Bapak Ibu, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk acara selanjutnya marilah kita simak bersama pemaparan atau diseminasi pengimbasan budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tanggamus SMA Negeri 1 Limau kepada Bapak Wildan MPD. Kami persilahkan. Silahkan Pak. Baik. Terima kasih Bu Indah yang luar biasa. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya diberi kesempatan untuk diseminasi atau pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam diseminasi ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa poin, namun bukan berarti saya menggurui. Bapak Ibu hebat yang lain tentu sudah menerima materi ini, tapi saya mencoba untuk sekali lagi untuk berbagi pengimbasan tentang modul 1.4 budaya positif. Baik Bapak Ibu, ini sebelum kita masuk ke budaya positif, saya akan mengajukan pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang pertama,
sebelah kanan, ada yang setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ada yang setuju sebelah kiri? Setuju atau tidak? Tidak. Oke. Yang setuju tadi siapa? Oke, Bu Pepi. Kenapa Bu Pepi setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kenapa saya bilang hukuman dianggap setuju oleh saya dapat mendisiplinkan anak? Karena bagi saya, Pak, hukuman itu tidak selalu berbentuk fisik gitu. Artinya ketika ada hukuman itu kan sudah ada hukuman, misalnya seperti membaca itu, kemudian misalkan bernyanyi juga bisa misalnya. Jadi bagi saya itu lihat dulu hukumannya, karena tidak selalu hukuman berkaitan dengan fisik. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Pepi tentang pendapatnya bahwa hukuman tidak melulu fisik gitu ya, tidak melulu negatif, ada yang positif. Tadi ada yang tidak setuju, Bu Dian. Oke, Bu Dian tadi tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kenapa Bu Dian? Karena menurut saya disiplin itu bukan sesuatu yang harus dipatuhi siswa, tapi disiplin itu kan sebenarnya artinya adalah belajar. Yang menurut saya, yang saya pelajari ya Pak ya, jadi belajar. Jadi kalau hukuman itu sebenarnya menurut saya tidak mendisiplinkan, karena efeknya hanya hari itu. Kemudian anak juga dengan adanya hukuman itu bisa dia malu lah ya, sebenarnya suruh nyanyi gitu walaupun tidak push up di depan teman-temannya, dia malu, kemudian bisa buat anak itu sakit hati kalau dipukul mungkin seperti itu, atau bisa jadi yang terakhir itu dia dendam dengan kita. Jadi menurut saya seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu Dian tentang pendapatnya terkait dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ada yang setuju? Setuju, coba Pak Ihyar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, Pak William, terima kasih atas waktunya. Untuk poin yang kedua, untuk pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Menurut saya itu setuju Pak. Dikarenakan kalau di setiap sekolahan tidak ada hukuman ataupun konsekuensi, kemungkinan anak-anak itu nggak ada bayangan Pak untuk rasa hal takutnya. Jadi menurut saya setuju itu untuk membayangi rasa takut itu biar dia selalu disiplin Pak. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Ihyar. Oke, Pak Ihyar tadi setuju ya. Yang tidak setuju, ada yang tidak setuju hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah? Ada yang tidak setuju? Setuju semua. Oke, setuju semua. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira ada yang setuju? Bu Elizabeth tidak setuju. Oke, kenapa Bu Elizabeth tidak setuju, Bu Elizabeth? Terima kasih Pak Wirdan. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu saya tidak setuju ya. Mungkin malah penghargaan itu tadi akan timbul rasa iri antara temannya. Jadi ada yang kok hanya yang anak yang dapat penghargaan itu motivasi belajar anaknya meningkat. Jadi sedangkan anak itu ada yang memang dia dalam bidang akademik, ada yang bidang non akademik. Jadi tidak semuanya itu pintar. Jadi karena yang pintar jadi dia dapat penghargaan, yang biasa aja nggak dapat penghargaan. Jadi artinya saya kurang setuju memberikan penghargaan itu. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Elizabeth. Yang tidak setuju? Saya tidak setuju. Oh, tidak setuju ya. Yang setuju? Yang setuju Bu Pepi. Oke, kenapa Bu Pepi setuju?
Kalau saya memberikan penghargaan itu setuju, Pak. Karena sebetulnya penghargaan berkaitan dengan hukuman tadi kan tidak selalu fisik. Kalau penghargaan itu bagi saya juga tidak selalu berbentuk benda. Artinya bisa dengan kata-kata. Kalau kata saya misalnya nih, kita sudah, oh kamu anak hebat. Bagi saya itu sudah penghargaan, Pak. Dapat menciptakan hubungan yang lebih erat antara guru dan murid bagi saya gitu. Kemudian secara umumnya lingkungan belajarnya juga dengan adanya sering mengucapkan penghargaan seperti itu kepada anak yang memang dianggap istilahnya cerdas, lingkungan belajarnya bagi saya lebih apa Pak ya, lebih baik gitu. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Pepi tentang tanggapannya. Baik, ini tadi pernyataan pemantik, nanti kita bahas tentang apa saja sih yang akan kita bahas tentang budaya positif itu. Ada 6 sub yang akan kita bahas. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi mengenai 5 posisi kontrol seorang guru. Yang keenam yaitu restitusi tentang penerapan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik Bapak Ibu, kita ada sebuah games lah katakanlah seperti itu. Nanti silahkan berpasangan antara orang pertama dan yang kedua. Orang pertama nanti akan saya beri kertas menuliskan sesuatu atau benda yang sangat berharga. Nanti temannya berupaya untuk bisa mengambil atau sekuat tenaga dengan berbagai cara, bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, terus menyuap. Waduh, ada apa saja agar dapat membuka kepalan tangan temannya tadi. Jadi silahkan Bapak Ibu, siapa yang mau buat tulisannya. Baik. Siapa yang menulis? Oke. Bu Inayatun dan Bu Adroh sini ya. Oke, satu. Baik, silahkan Bapak Ibu dituliskan sesuatu benda atau sesuatu yang sangat berharga. Nanti temannya berupaya untuk merayu atau merebut lah seperti itu ya. Sudah ditulis Bapak Ibu? Udah Pak, udah Pak. Kalau sudah, Bu Indah sudah nulis? Sedang menulis ya Bu Indah ya. Silakan. Oke, sekarang silakan merayu atau apa, silakan boleh dengan cara mengancam, membujuk, menyuap atau lain sebagainya. Silakan. Tapi daripada kerusan, duitnya Bagaimana? Jadi aku tuh mau ngomong seperti kalau nggak dibuka yang berdosa ibu sendiri. Ya karena kan ibu kan memberikan hukuman. bedanya kena ucapan Baik, kita mulai ya. Apa pembelajaran yang Bapak Ibu dapat dari permainan tersebut? Yang berhasil siapa yang berhasil? Berhasil. Bu Elizabeth, apa yang didapatkan dari pembelajaran
tadi tentang Kepalan tangan. kepalan tangan. Ya, tadi Bu Indah yang menulis. Bu Indah menulis ini yang menghargai adalah bestie, sahabatan berarti. Jadi dia menyerahkan dengan cara saya merayunya, ayolah daripada nanti pulangnya ini kata saya. Jadi dia menyerahkan. Jadi apa yang bisa kita dapat dari permainan tersebut? Jadi kita bisa meyakini untuk dia membuka kepalanya dengan kita memberikan ruang supaya dia ayo tolong dibuka kepalan tangannya. Jadi dia pun mengizinkan. Menurut saya kalau tidak diizinkan pasti Bu Indah juga tidak akan memberikan. Jadi ada rasa dia membuka izin untuk kepalan tangan tersebut. Jadi saya tidak terlalu sulit untuk membuka kepalan tangannya. Seperti itu. Terima kasih Bu Elizabeth. Untuk yang tidak berhasil ada? Oh, tidak berhasil. Apa Bu yang di pembelajaran kita hari ini? Kenapa tidak berhasil? Ya, tadi saya sudah berusaha sekuat tenaga sambil merayu juga agar berusaha dilepaskan pegangannya. Ternyata saya tidak berhasil. Mungkin memang sesuatu yang memang belum menjadi rezeki kita ya Pak, tidak akan bisa kita dapatkan kayak gitu. Mungkin itu saja. Oke, baik. Iya, terima kasih Bu Hadroh. Bu Hadroh tidak berhasil ya, tidak berhasil merayu Bu Inayatun karena Bu Inayatun kekeh untuk tidak memberikannya. Baik, ini Bapak Ibu, perubahan paradigma teori kontrol ternyata ilusi guru mengontrol murid, terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, yang terakhir ilusi bahwa seorang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Baik Bapak Ibu, ini perubahan paradigma stimulus respon tentang teori kontrol. Kalau dia stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus berikutnya, kalau dia stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau teori kontrol, semua berperilaku memiliki tujuan. Seperti itu. Terus, jika stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi, orang lain tidak bisa mengontrol kita. Terus, kalau dia stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi kalau orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi tadi tergantung pada diri kita sendiri. Terus berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi kalau dirayu nggak bisa, ujung-ujungnya dipaksa. Tapi kalau teori kontrol tidak, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus model berpikir menang kalah. Tapi kalau dia teori kontrol, model berpikirnya adalah menang seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini gambaran tentang disiplin positif tentang teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser tentang disiplin, terus teori motivasi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, nilai keyakinan kelas. Nanti kita bahas semua ya Bapak Ibu ya. Ini diagramnya bagaimana keterkaitan antara disiplin, teori motivasi, nilai-nilai universal, posisi kontrol, segitiga restitusi, dan kebutuhan dasar manusia. Baik Bapak Ibu, mari kita berdiskusi tentang disiplin adalah kata yang sudah sering kita dengar, kita ucapkan dan bahkan kita terapkan dalam kehidupan nyata di sekolah.
menurut Bapak Ibu apa makna disiplin itu sendiri? Dari sebelah kiri, siapa yang mau jawab? Apa itu disiplin? Pak, silahkan. Terima kasih Pak Wilan. Menurut saya disiplin itu kita bertanggung jawab atas segala sesuatu yang orang berikan ke kita, itu namanya disiplin. Terima kasih. Baik, disiplin itu tanggung jawab gitu ya. Oke, dari sebelah kanan ada yang mau jawab apa itu disiplin? Silakan Bu Indah. Ya, menurut saya disiplin itu adalah suatu bentuk pengendalian diri terhadap tata aturan yang ada di lingkungan sekitar di mana seseorang itu berada. Seperti itu, Pak. Jadi dia yang memutuskan atau mengendalikan dirinya sendiri terhadap aturan-aturan yang ada. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Indah tentang pendapatnya tentang kata disiplin. Baik, kita bahas ya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Selanjutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Misal, disiplin untuk tidak terlambat, seperti itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nanti kita bahas di posisi keyakinan kelas. Bagaimana seorang itu disiplin bukan karena motivasi eksternalnya atau motivasi dari orang lain, tidak mendapatkan hukuman atau mendapatkan pujian dari orang lain. Oke. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Ini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Diane Gossen tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Panca. Masih ingat Bapak Ibu? Apa? Makan roti manis. Makan roti Manis. berarti ma-nya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus kebenekaan global. Terus gotong royong. Kreatif. Terus mandiri. Bernalar kritis. Oke, kalau di anak-anak SD itu dinyanyikan seperti itu ya. Baik,
itu nilai-nilai kebajikan universal yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan pendidikan kita. Baik Bapak Ibu, yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Baik Bapak Ibu, teori motivasi itu ada dua. Motivasi itu ada dua kelompok. Yang pertama, motivasi yang bersumber dari eksternal atau dari luar diri seorang siswa. Apa motivasinya? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh tadi, siswa yang terlambat karena takut dihukum, takut untuk disuruh push up dan lain sebagainya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi dia akan bertanya seperti itu, apa yang akan terjadi jika saya tidak terlambat? Maka dia berupaya karena motivasinya dari orang lain, motivasinya dari supaya dia tidak dihukum. Terus berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contohnya, misal kalau mengerjakan PR atau misalkan kalau disuruh ngapain gitu, pasti dia punya motivasi, misalkan mau mendapat imbalan atau mendapat sanjungan dari orang lain. Itu motivasi eksternal. Jadi motivasi dia melakukannya dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Ada lagi motivasi internal. Motivasi internal ini adalah tujuan dari disiplin positif, yang dimana mereka melakukan ini untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi misalkan dia memahami bahwa nilai-nilai kebajikan universalnya itu sudah dia dapat, sehingga dia menghargai dirinya. Kalau dia disiplin bukan karena saya takut dihukum, tapi karena saya memang menjadi orang yang disiplin, menjadi orang yang paham bahwa disiplin itu adalah untuk kebaikan dia, seperti itu. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Misalkan dia tidak terlambat, berarti dia ketika tidak terlambat menjadi orang disiplin, orang tertib, orang yang teratur, seperti itu. Jadi kalau dia motivasinya dari eksternal, berarti dari orang lain, hanya menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan. Tapi kalau dia dari internal, berarti dari motivasi dirinya sendiri. Baik Bapak Ibu, ini siapa gambar yang di depan? Bapak Pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Baik, selanjutnya yaitu restitusi. Tadi teori motivasi sudah, kita masuk ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulianya. Terus bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi nanti kita bisa lihat video tentang restitusi, bagaimana nanti seorang siswa itu
mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu cirinya adalah memberikan tawaran, bukan paksaan. Jadi guru memberikan tawaran bagaimana siswa itu mampu menyelesaikan masalahnya. Jadi bukan kita paksa. Misalkan ketika dia tidak mengerjakan PR, kita paksa untuk menyelesaikan, bukan, tapi dia sadar akan bahwa itu tugasnya, seperti itu. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Oke. Terus yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Berarti karakternya yang mau dibentuk yang seperti apa. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi, seperti yang saya sampaikan tadi. Bagaimana siswa dapat menentukan solusi dari permasalahannya sendiri. Terus yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya dia tidak dijudge. Oh kamu salah, oh kamu melanggar, seperti itu tidak. Tapi bagaimana dia dikembalikan identitasnya, terus nanti bisa kembali lagi ke kelompoknya untuk menjadi pribadi yang dia inginkan, seperti itu. Baik, berikutnya yaitu keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Ini kita ambil contoh. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm saat mengendari kendaraan roda 2? Ada yang bisa bantu Bapak Ibu? Bu Nur, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Ya, baik. Saya coba menjawab ya, Pak. Dari pertanyaan tersebut, pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jawabannya adalah ya untuk keselamatan kita. Karena ketika kita menggunakan helm, akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kalau toh kita kecelakaan, kita bisa melindungi kepala kita yang rentan sekali terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan dan benturan. Begitu Pak. Baik, terima kasih. Berarti karena keselamatan, supaya ketika terjadi kecelakaan kita bisa melindungi kepala kita. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Oh, ini ketika zaman Covid dulu ya. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini berarti apa Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Untuk apa? Ya baik Pak Wildan, terima kasih atas waktunya. Untuk poin yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter, itu menurut saya itu pas zaman corona untuk menjaga kesehatan Pak Wildan, agar tidak terkontaminasi COVID di zaman COVID Pak Wildan. Baik, terima kasih. Berarti untuk keselamatan. Baik. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ada yang bisa jawab? Silakan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena jika kita terlambat akan menguras waktu yang lainnya, akan yang harusnya 1 jam bisa 1 jam setengah menurut saya Pak. Jadi molor waktu. Baik, terima kasih. Jadi mengapa kita memiliki peraturan itu? Karena supaya tertib seperti itu ya. Baik, terima kasih. Ini tentang peraturan.
peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Kalau peraturan kelas tadi sifatnya dia memaksa Bapak Ibu, jadi dia ini masih kurang baik lah seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas dia sudah mulai baik. Kenapa? Sudah mulai baik karena dia sudah meyakini bahwa oh ini kalau terlambat itu tidak bagus. Terus kalau misalkan tidak mengerjakan PR juga tidak bagus seperti itu. Dia sudah sadar akan kesepakatannya. Terus lingkungannya menjadi positif. Terus nanti ketika terus dilakukan akan menjadi budaya positif. Baik Bapak Ibu, ini contoh tentang kesepakatan kelas. Contohnya ini datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Terus apalagi menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran serta tertib. Ini contoh-contoh kesepakatan. Ada juga kami guru dan murid saling menyayangi. Terus kami murid yang semangat belajar. Terus kami murid yang peduli dengan teman-teman. Oke. Baik Bapak Ibu, ini saya kasih contoh peraturan kelas selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Jadi kalau peraturan kelas itu sifatnya seperti memaksa seperti itu. Jadi kalau keyakinan kelasnya apa? Dia tanggung jawab. Bagaimana anak diberi kesadaran untuk bertanggung jawab mengembalikan buku ke tempatnya. Jadi halnya bersifat positif seperti itu. Bukan seperti pemaksaan seperti itu. Terus dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Terus dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan menghargai orang lain. Terus peraturan kelasnya dilarang menggunakan narkoba. Bukan karena dilarang menggunakan narkobanya, tapi karena apa? Kalau di keyakinan kelasnya karena untuk kesehatan siswi. Terus bergantian atau menunggu giliran. Apa? Menghormati orang lain dan bersabar. Selanjutnya, ketika peraturannya menggunakan masker, maka keyakinannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Terus yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, itu untuk keselamatan dan keamanan. Baik Bapak Ibu, tentang peraturan kelas ini ada statement dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu pernah mendengar dihukum tentang penghargaan? Itu ada penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bapak Ibu, saya minta pendapatnya, mengapa penghargaan justru bermakna sebagai hukuman? Dari sebelah kanan mungkin ada yang bisa bantu jawab, mengapa penghargaan justru bermakna sebagai hukuman? Ada yang menjawab? Bu Indah, silahkan. Mungkin saya menafsirkannya, pemaknaannya begini Pak. Ada kalanya penghargaan itu menjadi sebuah hukuman itu ketika anak mencapai sebuah prestasi, kemudian kita beri sebuah apresiasi atau penghargaan, maka anak itu akan di satu sisi anak itu akan termotivasi atau lebih semangat lagi mungkin dalam belajar dan meraih prestasinya. Kan tetapi di sisi lain itu menjadi
hukuman tersendiri bagi mereka ketika mereka tidak kan di sekolah itu mungkin prestasi-prestasi dapat terukur mungkin ketika kenaikan kelas, ketika semesteran ataupun event-event yang lainnya gitu. Dan jadi ketika anak tersebut tidak mendapatkan prestasi seperti biasanya, kemudian kan tidak diberi hadiah tuh, ataupun anak itu tetap dapat prestasi, tetapi nih di semester ini atau di tahun ini kenaikan kelas dia diberi hadiah atau diberi penghargaan, tapi di semester berikutnya atau di kenaikan tahun berikutnya tidak diberi hadiah atau tidak diberi penghargaan gitu. Nah itu akan menjadi momok tersendiri bagi loh, tahun kemarin saya dikasih kok sekarang enggak gitu. Jadi mungkin di situ ada efek yang menjadikan anak tersebut justru nanti males belajar karena terbiasa, tanda kutip terbiasa menerima penghargaan ketika dia melakukan sesuatu. Jadi harus mindsetnya itu harus ada imbalan gitu kalau dia melakukan sesuatu yang positif. Jadi kalau tidak ada imbalan, ya saya tidak mau melakukannya lagi, takutnya seperti itu gitu. Nah mungkin seperti itu Pak, saya mengartikannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Indah tentang pendapatnya mengapa penghargaan justru bermakna sebagai hukuman. Ada yang ingin berpendapat lain? Pak Denny? Enggak Pak? Pak Ihyar atau yang lain dulu? Bu Hadroh? Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Baik. Nanti kita lihat. Saya kasih contoh ini. Mencatat, misalkan ada tindakan guru seperti ini, mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, nanti ya kita cek ya. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Apa Bapak Ibu? Hukuman. Oke, terus berarti hukuman ya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, nanti kita lihat. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke. Sama ya Bapak Ibu ya jawabannya. Yang pertama tadi hukuman, terus mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak terlambat itu bentuk hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Terus murid diminta push up itu hukuman. Terus menggantikan kertas ketika dicoret-coret itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis itu konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah itu konsekuensi hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu konsekuensi. Baik, kita diskusi Bapak Ibu ya. Tadi kan ada yang beda ya. Nah, sama-sama lari mengelilingi lapangan. Yang pertama hukuman, yang poin yang kedua, yang poin yang terakhir lari juga, tapi konsekuensi. Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Bu Elizabeth?
Iya, yang poin tadi kan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, itu jadi hukuman. Sedangkan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat juga, tapi di pelajaran PJOK itu menjadi konsekuensi. Kenapa, Bapak? Silakan Bu Elizabeth. Ya menurut saya kalau yang pertama hukuman karena itu dia fisik ya. Karena dia terlambat hadir, dia diberi hukuman lari mengelilingi lapangan, itu hukuman berupa fisik. Sedangkan yang kedua konsekuensi karena memang di pembelajaran PJOK sesuai dengan pembelajarannya. Artinya pembelajaran penjaskes ya, berhubungan gitu. Artinya memang penjaskes kan fisik, jadi konsekuensinya ya dia juga lari mengelilingi lapangan. Jadi selaras gitu dengan konsekuensi yang diberikan, itu menurut saya. Oke. Baik, Bu Elizabeth, benar ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia tidak pada pelajarannya, kalau misalkan dia pagi dikasih hukuman, ya kalau itu jadi hukuman dia ketika lari lapangan. Tapi kalau dia pas di pelajaran olahraga, karena memang harus warming up dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa. Lari mengelilingi lapangan 2 kali ketika pelajaran olahraga, itu jadi sebuah konsekuensi. Baik Bapak Ibu, ini beberapa bentuk hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi karena ada kesepakatan. Terus kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Misalkan Bapak Ibu anaknya terlambat, nggak ditanya kenapa, tiba-tiba suruh push up atau tiba-tiba suruh jalan jongkok, dia akan merasa sakit hati. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, tapi setelah itu nanti diajak untuk bagaimana sadar tentang kesepakatan kelasnya tadi. Terus yang ketiga, anak membenci kedisiplinan kalau dia dihukum. Tapi kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Terus kalau hukuman itu sifatnya dia paksaan. Tapi kalau konsekuensi sifatnya stimulus dan tanggapan. Jadi diberi stimulus, terus nanti anaknya merespon bagaimana untuk menyelesaikannya tadi. Terus kalau hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Kalau untuk konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, hukuman itu konsep diri yang buruk. Tapi kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Selanjutnya, hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biasanya dia rela berbohong kalau dia tahu bahwa dia akan pasti dapat hukuman. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terus hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau dia konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan sementara. Tapi setelah itu nanti dia dikembalikan lagi kepada kelompoknya. Baik Bapak Ibu, ini tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu sifatnya dia negatif. Kalau konsekuensi sifatnya netral. Tapi kalau restitusi dia sifatnya positif. Karena dia akan mengembalikan anak tersebut pada keyakinan yang dia inginkan, seperti apa dia menghargai dirinya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya di tengah aja kali Bapak Ibu ya. Apa mau di sini aja, di sebaris ini aja ya Bapak Ibu ya. Berdiri silahkan. Belakang meja nggak apa-apa, nggak ada untuk. Asik, aku ikut ini aja. Ya. Ayo Bapak Ibu silakan berdiri. Keluhnya panjang pendek. Panjang pendek. Jadi kalau saya bilang
panjang, panjang, pendek, 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 panjang, panjang, pendek, gitu ya. Jadi kalau clue-nya pendek berarti segini, kalau panjang, oke ya, silakan. Nanti kita pakai musik, ya. Baik, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sebentar belum saya. Panjang, panjang, pendek, pendek, panjang, panjang, pendek, pendek. Udah bisa tinggal. Enggak gitu. Biarkan dia nanti diedit loh. Fotonya mati dulu ya. Fotonya masih tunggu. Gede depan, gede belakang. Gede depan, gede belakang. Besar, kecil. Kenapa dia jangan di post nanti di edit. Besar, kecil. Besar, kecil. Ya, Bapak Ibu, ya siap-siap. Ayo pun. Pak. Belum direkam kan? Belum. Direkam juga bisa dihapus. Ya. Panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, 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 panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, panjang. Panjang, 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 pendek, 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 Panjang, panjang, panjang. Oh, Diana bisa ya. Bagus olahraganya. Iya. Panjang, panjang, panjang. panjang, pendek, pendek, pendek. Boleh Ya Allah, bahasanya apa Harusnya sih? kamu download dulu sayangku. Cinta. Download di mana? Ya, ada feedback dong. Panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, 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 panjang, pendek, panjang,
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Apa tadi yang panjang, apa yang pendek itu tadi? Itulah pertanyaan saya, Pak. Baik Bapak Ibu, setelah ice breaking, Bu Andes luar biasa sekali sepertinya. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Baik Bapak Ibu, manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan kebebasan. Baik, apa saja sih kebutuhan akan bertahan hidup? Itu yang pertama, kebutuhan akan keselamatan, akan keamanan, kesehatan, dan memiliki keturunan. Itu bentuk-bentuk kebutuhan akan bertahan hidup. Terus yang berikutnya, kebutuhan akan cinta kasih atau diterima. Itu tentang keintiman, keanggotaan, keterhubungan, dan hubungan. Terus kebutuhan akan kesenangan, diantaranya adalah hiburan, kegembiraan, tawa, dan belajar. Selanjutnya, kebutuhan akan penguasaan, yaitu kontrol, prestasi, kompetisi, dan pengaruh. Selanjutnya, kebebasan, yaitu kemerdekaan, mobilitas, pilihan, dan kreativitas. Baik Bapak Ibu, selanjutnya setelah kita mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia, kita mempelajari lagi tentang posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Tentu kita pernah menjadi seorang penghukum. Terus berikutnya yaitu posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, dan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, untuk posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, ini adalah posisi kontrol untuk identitas gagal yang bersumber dari luar. Artinya dia hanya menghindari hukuman. Terus, tapi kalau dia posisi kontrolnya sebagai teman atau pemantau, ini untuk identitas yang berhasil atau sukses. Ini mengharapkan imbalan atau ketergantungan dari orang lain. Tadi kan kita ada motivasi intrinsik, eksternal dan internal. Kalau eksternal tadi menghindari hukuman dan mengharapkan imbalan. Tapi kalau dia posisi manajer, itu menghargai diri sendiri. Ini adalah identitas yang berhasil atau identitas yang sukses. Oke, saya mau minta satu orang untuk bisa memperagakan tentang guru berkata. Misalkan seperti ini, yang menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Intonasinya seperti apa? Ada yang bisa? Satu-satu ya, Pak. Satu ya? Bagunya satu-satu ya. Sebagai penghukum dulu, misalkan Bu Nur. Berarti berkata berarti ini. Gimana intonasinya? Intonasinya ya Pak ya. Izin ya Pak. Ya. Sebagai penghukum, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Rasakan. Nah, cocok ya? Ya. Ya. Oke. Itu sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, seperti apa intonasinya? Merasa bersalah ya Pak ya? Ya. Guru berkata,
kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres jadinya. Oh gitu. Jadi terasa tersentuh gitu muridnya ya. Oke. Sebagai teman, mungkin Bu Pepi. Kalau Bu Pepi ini kayaknya cocok kalau sebagai teman ini. Gimana Bu Pepi kalau guru berkata sebagai teman? Ayolah nak, lakukanlah demi ibu. Masa kamu nggak mau? Ingat, tidak ibu. Ingat tidak ibu pernah bantu? Oh, ingat tidak ibu pernah bantu? Mohon Oke. maaf Pak, nggak kebaca soalnya Iya, matanya. iya. Baik, tapi terlihat ya Bu ya. Baik, sebagai teman sudah, sebagai pemantau. Oke. Siapa yang mau baca sebagai pemantau? Bu Hadra? Hah? Sebagai pemantau. Bu Hadroh nanti sebagai manajer dia sudah siap. Apa peraturannya nak? Gitu ya. Kalau sebagai pemantau, apa peraturannya? Oke. Terus sebagai manajer, sebagai manajer. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Oke. Terima kasih Bu Hadroh. Oke ya. Jadi itu guru berkata tentang 5 posisi kontrolnya. Apakah dia sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Baik. Ini nanti akan saya tayangkan tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Nanti setelah itu kita akan lihat kita sudah menjadi seperti apa. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok.
Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan
peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat.
Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat 5 posisi kontrol seorang guru. Baik Bapak Ibu, saya ada beberapa pertanyaan ini. Misalkan saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrolnya sebagai apa? Apakah dia penghukum, terus pembuat orang merasa bersalah, teman, pembuat merasa Oke, sebagai pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Sebagai apa? Sebagai penghukum. Oke, lanjut. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Sebagai apa ini? Teman, manajer? Pemantau, Pak. Teman pemantau manajer antara 3 sebagai manajer. Lanjut. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Sebagai teman. Oke, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Sebagai apa ini? Sebagai pemantau. Oke, ini Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu dengan slide yang tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi sudah memahami bagaimana Bapak Ibu sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Ini pertanyaan-pertanyaan apakah orang tersebut sebagai penghukum, teman, pemantau, manajer, atau pembuat merasa bersalah. Baik Bapak Ibu, yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kalau dia menstabilkan identitas ini, kata-katanya itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Berarti dia menstabilkan identitas. Cirinya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu adalah menstabilkan identitas. Selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu ciri dari kalau melakukan validasi kebutuhan. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kalau menanyakan keyakinan, nilai apa yang telah kamu sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini adalah bentuk dari segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, segitiga restitusi sudah. Kita ke terakhir yaitu refleksi kita pada kali ini. Yang pertama adalah apa perasaannya, yang kedua apa yang didapat, yang ketiga adalah apa harapan kedepannya. Bapak Ibu, untuk refleksi yang pertama, apa perasaannya? Siapa yang mau? Bu Pepi, oke, silahkan Bu Pepi. Untuk hari ini yang pertama perasaan ya Pak? Ya, perasaan Ibu. Perasaan saya hari ini bahagia karena mendapatkan ilmu baru dari Pak Wildan gitu. Kemudian yang kedua Pak? Yang kedua nanti yang jawab yang lain aja. Oh gitu, perasaan aja. Yang jelas bahagia. Berarti kalau bahagia itu banyak ya Pak ya. Senang gitu kan, semangat dan lain-lain. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Pepi. Selanjutnya yaitu apa yang didapat dari pembelajaran kali ini. Siapa? Pak Eko? Silakan. Baik, terima kasih. Terkait apa yang didapat pada kesempatan diseminasi budaya positif ini,
Pertama, banyak sekali hal-hal yang didapatkan terkait bagaimana cara pandang kita mengenai siswa. Selama ini kita menganggap apa yang kita lakukan saat ini sudah benar, tapi setidaknya dengan pemaparan tadi kita akan mencoba mengubah sebuah paradigma bahwasanya kita bukanlah sebagai seorang yang berposisi sebagai yang penghukum. Dalam hal konteks mendisiplinkan anak, kita berharap anak-anak itu bisa memunculkan kesadaran intrinsiknya, kesadaran yang dari dalam dirinya, sehingga anak-anak itu ketika melakukan sebuah kesalahan benar-benar paham akan kesalahannya dan mengerti bahwasanya dia melakukan kesalahan tersebut. Terkait dengan bagaimana kita sebagai guru, dalam hal ini pendidik, menyelesaikan sebuah permasalahan di sekolah, maka segitiga restitusi bisa kita lakukan, bisa kita terapkan di dalam proses penyelesaian masalah. Misal ini baik sekali untuk ranahnya guru BK ya, kemudian untuk ranahnya guru atau wali kelas atau guru-guru mata pelajaran yang berkaitan langsung dengan siswa, sehingga kita memiliki wawasan baru, pengetahuan baru tentang budaya positif ini, dan semoga kita bisa menerapkan dalam konteks pembelajaran khususnya yang ada di sekolah kita, yaitu Sekolah SMA Negeri 1 Limau. Saya rasa seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko tentang pendapatnya. Yang terakhir yaitu apa harapan ke depan? Silakan Bu Elizabeth. Ya, terima kasih Pak. Mungkin untuk kedepannya berdasarkan dari diseminasi atau pengembasan modul 1.4 tentang budaya positif, maka apa yang sudah saya lakukan mungkin akan diperbaiki jadi lebih baik ya. Kedepannya bagaimana kita sebagai posisi kontrol guru kita perbaiki, yang awalnya sebagai penghukum, sebagai teman, bisa kita perbaiki. Setidaknya kita sudah mencapai level pemantau dan mencapai level manajer itu yang terbaik. Jadi, dan kita juga selalu melakukan tindakan segitiga restitusi untuk kedepannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Elizabeth tentang harapannya ke depan. Baik, demikian Bapak Ibu diseminasi pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, luar biasa sekali ya Bapak Ibu, diskusi kita pada hari ini. Saya pribadi juga merasa sangat bermanfaat. Artinya pengetahuan-pengetahuan baru yang kita dapat mudah-mudahan sangat-sangat berdampak bagi kita semua, para Dewan Guru, untuk pendidikan murid-murid kita yang ada di SMA Negeri 1 Limau ini. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kita telah tiba di penghujung acara. Udah rangkaian demi rangkaian sudah kita lewati bersama. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Indah Mustika Dewi mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.